Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda siang hari ini pemirsa? Mudah-mudahan sehat. Karena selama manusia hidup ya dan menghela nafas, menghembuskan nafas, kesehatan akan selalu menjadi topik yang menarik untuk didiskusikan. Apalagi kalau bicara tentang diabetes dan komplikasinya. Nah, senang sekali siang hari ini dalam program Solusi Menuju Sehat persembahan TVRI Jawa Timur, saya bersama dengan dua tamu istimewa untuk kita sama-sama pelajari diabetes itu apa, penyakit komplikasi yang menyebabkan diabetes itu apa saja, dan yang paling penting cara pencegahan dan pengobatannya. Hari ini kurang lebih selama 60 menit saya akan ajak Anda untuk diskusi terkait itu. Nanti segmen kedua dan segmen ketiga boleh juga untuk ikutan nimbrung, ngobrol langsung di line interaktif yang akan kami buka. Dan saya tentu tidak sendiri, bersama dengan dua narasumber. Yang pertama adalah herbalis, nama asli Pak Agus Suliawan, tapi saya lebih akrab menyapa beliau sebagai Gus Soleh. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Soleh. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Putri. Kabarnya sehat? Salam sehat. Alhamdulillah. Itu tujuan hidup kita, sehat nomor satu. Ya, benar sekali. Baru yang lain akan terasa nikmat. Nikmat utama memang kesehatan. Nikmat sehat, setuju Gus Soleh. Dan hari ini yang kelihatan sehat dan gagah, saya ingin sapa dulu Direktur Akademi Farmasi Yanmas Husada Bangkalan, Bapak Dr. Teguh Setiawan Wibowo, Magister Manajemen, Magister of Science, Magister Farmasi, Apoteker. Ini Bapak hobi sekali belajar ya Pak ya. Saya happy banget ketemu Pak Teguh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Teguh. Selamat siang Mbak Putri. Makasih waktunya. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Pertama tentang diabetes. Ini penyakit yang sebetulnya ada sejak kapan? Mungkin Pak Teguh boleh cerita dulu sekilas ya. Kenapa kok manusia makin kesini makin banyak keluhan diabetes plus komplikasinya? Ya, sebenarnya diabetes ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Makin hari ya kita makin banyak yang menderita diabetes karena pola makan kita yang tidak seimbang, kemudian lebih banyak makan daripada aktivitas. Waduh, ya. Kena deh saya. Ya, jadi harus seimbang antara makan dan aktivitas. Ya. Kemudian terlalu banyak makan gula. Ya. Nah, gula itu bukan berarti gula pasir. Ya, mungkin minuman yang kita minum, soft drink, kemudian kue-kue, nah itu semua akan mengandung bahan gula. Begitu Mbak Putri. Yang manis itu baik karena manusia butuh, tapi yang terlalu manis itu tidak baik. Betul ya. Jadi yang berlebihan tidak baik. Memang gula itu dibutuhkan tubuh. Kalau gula kita berkurang juga itu akan bermasalah bagi tubuh kita. Menjadi suatu keadaan yang hipoglikemia namanya. Hipoglikemia. Kalau ya, kurang kadar gula dalam darah. Tapi kalau kelebihan hiperglikemia. Ya. Saya ke Gus Soleh dulu nih. Gus Soleh kan sudah jadi herbalis itu sejak tahun 2000. Ya. Berarti hari ini 22 tahun. Insya Allah 22 tahun. Dan mengenali herbal dan konsisten, alhamdulillah di jalur ini. Di jalur herbal. Biasanya kalau konsisten berarti karena kepercayaannya besar. Ya, hidup mati di herbal insya Allah. Itu artinya kalau bicara pasien banyak yang cocok. Banyak yang cocok Mbak Putri, banyak cocok. Alhamdulillah. Dan kita selalu berkembang dan update terus kan. Mungkin tadi kalau inovasi. Betul sekali, inovasi. Harus diupdate terus diupdate. Tadi Gus Soleh bilang mungkin tadi kata Pak Teguh tadi saya tertarik ya. Memang mungkin kalau ribuan tahun yang lalu sudah ada diabetes ya. Tapi belakangan ini kalau saya cermati, mulai banyak modernisasi makanan, terutama makanan instan ya. Oke, ini dia nih. Betul, makin kesini saya sampai heran. Makin beragam, saya itu juga. Tokso kemana-mana, topiknya apa aja yang berobat diabetes. Itu saya heran ya. Jadi pasien ini mulai bulan akhir Januari ya. Akhir Januari. Tahun ini ya. Tahun 2022 ini ya. Sampai sekarang apa ini? September. Saya bahas biom yang berobat diabetes. Jantung yang berobat diabetes. Tapi ada komplikasinya juga. Gitu. Itu dia. Nah, ternyata setelah saya dalami betul, setelah saya tanya-tanya, kebiasaan makan makanan instan, yang mungkin ya bisa jadi di dalamnya ada pemanis buatan, atau mungkin ada makanan sudah ada izin edarnya aman, tapi mungkin yang kurang disampaikan batas toleransi satu hari konsumsi berapa banyak, berapa gelas atau berapa botol. Mungkin merek A minum, merek B minum, kue C minum ya. Akhirnya nggak terkendali kan, betul kan. Apalagi sambil mainan HP gitu kan. Nggak terasa, tahu-tahu udah keripik ada pemanisnya, crackers ada pemanisnya, substun ada pemanisnya. Tapi saya pikir kalau sudah seperti ini ya kita nggak bisa menyalahkan masyarakat juga. Kita yang punya
kelebihan dan kepedulian itu yang harus lebih aware. Edukasi. Saya rasa modernisasi nggak bisa dihentikan, tapi bisa diimbangi. Nah, dengan makan buah, sayur, minum herbal, itu jadi solusi. Nah, ini mungkin di acara ini kita bahas solusi menuju sehat. Insya Allah pas. Solusi menuju bebas dari diabetes dan komplikasinya. Itu ya Pak Teguh ya. Amin insya Allah. Nah, ini yang menarik karena kalau latar belakang Pak Teguh kan farmasi. Kita tahu selama ini farmasi identik dengan pengobatan yang boleh dibilang memang racikannya tuh macam-macam bahan-bahannya ya, bahan dasarnya. Ketika masyarakat kita punya kebiasaan dari turun-temurun nih nenek moyang, ada istilah jamu herbal. Saya pengen dengar tanggapan Pak Teguh sendiri sebelum nanti kita bicara herbal untuk diabetes ya. Herbal Indonesia ini sebetulnya seberapa berkhasiat sih berdasar pengalaman? Ya, herbal Indonesia ini sangat berkhasiat sekali Mbak Putri. Karena apa? Menurut sejarah itu di relief Candi Borobudur itu ada tradisi minum jamu tertempel di ribuan tahun tradisi kita itu sudah sekitar tahun 700-an. Nah, itu sudah ada. Sudah muncul di sini tradisi minum jamu. Nah, kalau tradisi minum jamu itu bahkan kalau sudah muncul di relief Jamu Borobudur artinya sebelum itu sudah ada. Betul, sudah jadi kebiasaan masyarakat. Dan kemudian kalau sampai hari ini masih eksis, itu berarti jamu itu berkhasiat. Kalau dia tidak eksis, misalnya punah, entah tahun 1000, tahun 2000, atau tahun 5000 punah, itu artinya apa? Artinya sudah tidak berkhasiat. Kalau sampai hari ini terjaga, itu diajarkan turun-temurun dari nenek moyang kita kepada keturunan-keturunan berikutnya, berarti dia aman dan berkhasiat. Sepakat. Demikian. Bahkan itu salah satu alasan kenapa negara kita dulu dijajah ratusan tahun. Iya, karena kekayaan herbal rempah kita. Iya. Bahkan jamu ini sudah masuk ke dalam Undang-Undang Pemajuan Budaya, dan jamu juga diusulkan menjadi warisan tradisi Indonesia. Ya. Warisan tradisi dunia ya yang berasal dari Indonesia. Ya. Sudah otentik, bahkan namanya tetap jamu ya Pak Teguh, saya dengar. Betul, tidak diutak-atik. Istilahnya kalau dalam bahasa Inggris nulisnya jadi JAMOO gitu, jamu, tapi penyebutannya tetap jamu khas Indonesia. Kan jamu ini adalah brand obat tradisionalnya Indonesia. Jadi kalau daerah lain ya, misalnya India punya namanya Ayurveda, tapi di Indonesia namanya jamu. Ya. Berarti yang sedang diperjuangkan Gus Soleh sejak tahun 2000 dan terbukti banyak pasien yang alhamdulillah cocok, bahkan berani merekomendasikan kepada sanak keluarga, sahabat, kerabat, kolega untuk banyak jenis penyakit ya. Salah satunya yang andalan nih adalah diabetes dan komplikasi. Itu menunjukkan bahwa apa yang ditawarkan oleh Gus Soleh ini memang betul berkhasiat. Betul-betul berkhasiat Mbak Putri. Tahu dari mana nih? Saya pengen tahu. Ada hasil lab kah? Apa gitu untuk pemirsa supaya tahu? Tadi saya sertakan ada 3 testimoni. Oke, nanti akan berbagi cerita pengalaman. Tinggal dibuka ya, ada hasil lab dan hasil pengecekan lewat alat cek yang otomatis itu. Tapi prinsipnya begini. Ketika orang diabetes, sebetulnya kan ada juga kita bentuk edukasi. Kan solusi, kalau kita bicara solusi kan ada termasuk upaya untuk mencegah, betul, langkah awal mengobati, pencegahan sekaligus mengobati, ya kan? Nah, kalau saya memberikan arahan atau edukasi untuk mencegah itu begini, biasanya orang penderita diabetes itu kurang makan sayur. Iya, itu biasanya kurang makan sayur itu. Ciri awal ya. Kebanyakan penderita yang datang ke Gus Soleh kurang makan sayur. Kurang makan sayur. Ada juga kalau dicek pH tubuhnya asam, tapi itu kan bentuk kesimpulan ya. Nah, tapi ada solusi juga, kalau misalkan mau mencegah, mau mengimbangi, bisa minum air yang pH-nya 7+ atau 18, pH basah itu kan. Kan bisa untuk menetralisir, itu juga. Terus ada yang terlalu stres. Ini kalau kita bicara salah satu pemicu juga. Iya. Kurang refreshing, terlalu kurang healing kan sekarang healing itu kan ya, itu betul ya kan. Nah, itu diantaranya dari itu ya. Kalau sekarang menghindari makanan instan agak susah, berangkat kerja pagi-pagi yang tersedia gampang ya, di swalayan terdekat aja tinggal bayar gesek lagi gitu, nggak pakai lama-lama. Tapi ya itu tadi harus disertakan atau diimbangi dengan makan buah sama sayur. Berarti makanan alami, asupan makanan alami harus tetap. Kalau
buah itu saya anjurkan buah pepaya, tapi jangan yang terlalu matang ya. Papaya. Jadi pepaya yang setengah matang. Kenapa? Itu enak banget dirujak, Bu Soleh. Nah, bisa dirujak, yang penting di jus boleh, dimakan boleh, yang penting dimakan aja. Kenapa pepaya yang tidak terlalu matang? Ada enzim pepsisidase, itu ada kesamaan dengan enzim peptin yang ada di pencernaan kita. Oh. Dia membantu generatornya insulin, yaitu sel beta. Ya. Jadi sel beta itu kalau misalkan kurang aktif atau malas, bisa distimulir pakai papaya. Enzim pepsisidase tadi yang ada di pepaya. Nah, kalau pepaya yang kematangan jadinya kurang cocok untuk yang mencegah diabetes. Cocok untuk penderita jantung sama gangguan pencernaan. Wih, beda lagi. Menarik ya, buah yang sama, ternyata dalam kadar kematangan yang berbeda. Fasenya berbeda, iya beda. Manfaatnya juga beda. Nah, ini belajarnya harus puluhan tahun nih. Ya karena sering jam terbang aja. Nah, itu kalau nyimak solusi menuju sehat dapat ilmunya nih. Betul, itu penjaganya. Jadi sebetulnya kita nggak perlu takut diabetes, walaupun sekarang menjadi tren ya. Bahkan komplikasinya sekarang paling dominan ya ke jantung, stroke, gagal ginjal. Jantung, stroke, gagal ginjal. Ya, ini kita ya alhamdulillah sampai sekarang yang termasuk gagal ginjal bisa dijadikan referensi yang tepat lah untuk klinik kami. Jadi pemirsa sudah nggak perlu khawatir. Apalagi saya sekarang bisa menghimpun tenaga untuk mafisu, massage dan fisioterapi untuk penyembuhan stroke dari timnya olahraga Pemprov itu, atlet Pemprov itu. Sekarang sudah mau gabung, bukan mau, memang sudah gabung ke tempat kami. Jadi dengan penyembuhan stroke yang dari komplikasinya diabetes lebih cepat sembuh sekarang. Oke, menarik nih Bu Soleh. Berarti makin banyak kepercayaan ya? Ya alhamdulillah banyak yang bergabung, banyak yang membantu. Termasuk kami banyak dibantu pengarahan juga edukasi dari Pak Teguh juga. Ini saya balik ke Pak Teguh nih, dengar cerita Gus Soleh nih. Waduh, karena beliau memang kan herbalis, ketemu banyak sekali pasien dengan berbagai kondisi ya. Pengalamannya sudah luar biasa. Sama juga Pak Teguh, pengalaman dan keilmuannya luar biasa. Supaya balance, supaya seimbang nih pemirsa juga mendapatkan gambaran. Tadi disebutkan, memang kalau kadar gula darah tinggi tanpa disertai gejala komplikasi itu masih masuk kategori ringan kah? Pertanyaan saya dulu nih. Kalau penyakit diabetes bukan ringan berarti ya sudah pasti masuk kategori berat ya. Ya, cuma kan begini, kadar gula kan bervariasi. Oke, poinnya di sini nih. Kalau masih di atas 130, 150 itu pradiabetes, masih namanya? Masih kategori? Masih kategori hiperglikemia. Oke. Ya. Tapi kalau sudah 200 ya sudah diabetes. Disebut diabetes. Pak Teguh bisa bantu nggak ngasih gambaran gejala, walaupun kita bisa mudah menjumpai artikel-artikel ya, tapi gejala yang paling nyata dari penderita diabetes itu apa? Yang sebelum paling cek nyata gula darah. itu ya, banyak makan, mudah lapar. Padahal udah makan banyak, tapi masih tetap lapar. Oke, ya, satu. Mudah haus. Gampang haus. Ya, sudah minum atau tidak di tempat yang panas, tapi haus. Ya. Haus. Kemudian banyak kencing, utamanya di malam hari. Jadi kalau sudah berangkat tidur ternyata terbangun untuk kencing 2 kali atau berapa kali ya, itu warning ya, sudah warning, hati-hati ya, perlu dicek. Ya. Terus kemudian berat badan menurun ya. Udah makannya banyak, mudah lapar, tapi kok berat badan menurun ya. Kemudian kalau ada luka sulit sembuh. Ya itu karena gulanya tinggi ya. Mungkin ada bisul juga sembuh muncul lagi ya, itu juga bisa. Terus gatal-gatal di kulit yang tidak jelas, jadi tidak makan yang aneh-aneh ya, tiba-tiba gatal-gatal ya. Itu juga harus warning bahwa itu adalah diabetes. Banyak faktor, bisa jadi sebagian diantaranya gejala, bisa jadi bahkan keseluruhan itu. Iya. Termasuk saya dengar ada yang bahkan mata mulai rabun. Ya itu berarti sudah masuk ke komplikasi. Kalau dia komplikasinya ke mata ya, ke saraf mata ya, itu berarti sudah komplikasi ya. Misalnya bisa aja ya tadi yang sudah dijelaskan Gus Soleh. Ada yang belum lagi ya, satu lagi ya Gus ya, ini yang komplikasi sampai terjadi impotensi. Nah ini soal kejantanan nih, mohon maaf bapak-bapak sering kali. Padahal kondisi ngerasanya ngakunya nggak stres ya kan. Olahraga juga udah teratur gitu, tapi kok ternyata susah. Tapi itu biasanya disampaikan belakangan Mbak Putri. Kalau begitu sudah gini,
Gus, saya alhamdulillah diabetes sudah sembuh, tapi masih kurang satu. Masih kurang satu itu. Saya nggak tahu apa ya, ternyata ya masalah impotensi itu. Karena itu pengaruh banget ini kalau kita bicara harmonis dengan keluarga, rumah tangga. Tapi muncul ya sering juga, mungkin betul Pak itu masuk lebih banyak yang impotensi daripada yang gagal ginjal. Tapi seringkali disebutkan belakangan. Belakangan sudah berapa 2 bulan, 3 bulan sembuh. Masih ada yang kurang Gus tuh. Udah normal. Semuanya udah baik ternyata aktivitas sudah normal. Ya untuk ibunya kurang gitu. Itu isu yang sensitif. Kalau disampaikan di awal agak gimana gitu ya. Iya, mungkin jadi setelah semua beres baru yang terakhir ini harus diselesaikan juga terus dituntaskan. Kalau dia naik ke sampai ke kepala ya kan bisa stroke ya. Jadi komplikasinya bisa macam-macam. Dari awal mulanya kadar gula darah tinggi, kadar gula yang tinggi sampai penyumbatan, bahkan sampai ke otak, ke organ-organ penting tubuh. Wah, ini sesuatu yang kita nggak minta ya pemirsa ya. Tapi kalau siang hari ini Anda sedang menyimak, Anda merasa wah saya ini punya keluhan, kok mirip seperti yang Pak Teguh sampaikan tadi, Gus Soleh sampaikan tadi. Nanti di segmen kedua kami akan buka line telepon interaktif, boleh dicatat dulu. Biasanya yang udah rajin menyimak Solusi Menuju Sehat pasti sudah hafal nih nomornya. 03156782116. Monggo dicatat dulu 03156782116. Bisa konsultasi secara on air nanti ya ke Gus Soleh dan juga ngobrol dengan Pak Teguh. Tapi kalau udah nggak sabar pengen langsung kontak call center, boleh monggo. Kami munculkan di layar televisi call center untuk pengobatan herbal Gus Soleh ya di nomor 0821 3998 1100. Sekali lagi 0821 3998 1100 atau juga boleh simpan kontak yang satu ini 0823 3302 6366. Sekali lagi 0823 3302 6366. Kalau ada yang tanya, Gus Soleh ini saya lihat di layar televisi hari ini kan alamatnya Jalan Cipta Menanggal 1 nomor 17 Surabaya. Terus kalau saya ada di luar Surabaya gimana Gus Soleh? Kalau di luar Surabaya bisa pengobatan via online. Via online? Iya, sudah lama sih. Kita mulai tahun 2000 sudah ada via online, tapi belum punya aplikasinya aja. Berarti ini WhatsApp bisa? Bisa WhatsApp. Jadi email bisa? Betul. Kebanyakan ini WhatsApp ya. WhatsApp ya, paling jadi familiar. Dari WA itu kan biasanya bisa difotokan hasil laboratorium atau pemeriksaan dokter atau dari rumah sakit atau hasil apa foto rongsen masih bisa. Cuma kalau foto rongsen ya tekniknya ada sendiri fotonya. Jadi harus ada background apa cahaya biar difoto dia biar jelas. Terang jelas ya. Berarti Gus Soleh ini mohon maaf nih, setiap kali ada pasien datang konsultasi, semua informasi, rekam medis, hasil pemeriksaan laboratorium itu diminta. Maksudnya ya kita minta itu dilihatkan betul, untuk itu kan kita jadikan dasar ya. Iya, acuan. Jadi kalau kita mau ngobati kalau nggak tahu masalahnya bagaimana bisa ngobati ya. Setuju. Gitu. Itu yang pertama. Jadi apa landasan kita untuk mengarah pada pemberian herbal apa yang tepat. Betul. Jadi plus diagnosisnya juga tetap harus dengan dokter masing-masing. Harus ada diagnosis memang harus lurus. Jadi paling tidak diagnosis penting sekali kalau akurat kan enak. Tapi kadang-kadang ada yang hasil lab yang kurang akurat ya ada. Kita bisa minta dari salah satu hasil laboratorium yang ternama yang sudah terpercaya itu akan memudahkan kerja kita juga. Kalau itu tidak ada ya repot. Kecuali yang datang di tempat kami bisa kita scan. Itu juga membantu. Sip. Jadi mekanismenya kalau mau daftar silahkan kontak ya call center, nanti bisa langsung menyampaikan keluhan dan kemudian mengirimkan data-data terkait kondisi rekam medis Anda, termasuk hasil pemeriksaan laboratorium. Kita masih ada 2 segmen, masih awal ini. Jadi mohon jangan kemana-mana, Solusi Menuju Sehat akan segera kembali usai pesan-pesan berikut ini. Forhati GSN Pro Cerna diekstrak dari bahan herbal yang ampuh untuk kesehatan hati dan pencernaan, diantaranya dari temulawak, sambiloto, pegagan, meniran, kunyit, kencur, saga, dan habatus soda. Forhati GSN membantu memelihara kesehatan fungsi hati, meningkatkan perbaikan dan penguatan sel-sel hati, mengatasi gangguan autoimun dan alergi, meningkatkan fungsi metabolisme tubuh, mengatasi gangguan lambung, kembung, GERD, mual,
begah, muntah, dan menambah nafsu makan. Forhati GSN tidak mengandung bahan kimia obat atau BKO, 100% halal, 100% herbal, dan aman dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Baik, izinkan saya untuk nyambung sedikit lagi ngobrol dengan kedua narasumber. Tapi nanti kalau Anda ada pertanyaan, pengen ngobrol langsung, silahkan manfaatkan line telepon interaktif kami di 031 5678 216. 031 5678 216. Tadi saat jeda, kita kan masih ngobrol tentang solusi diabetes dan komplikasinya ya dalam program Solusi Menuju Sehat siang hari ini. Pak Teguh sempat cerita, karena menarik ada kasus pasien itu kadar gula darahnya sudah berangsur kembali normal ya, pelan-pelan turun, tapi di saat yang sama lukanya tidak kunjung kering. Ya. Ada kejadian seperti itu ya Pak Teguh ya? Bisa jadi. Ini pemirsa di rumah yang mengalami angguk-angguk. Iya Pak, saya juga nih. Coba saya tanya ke Gus Soleh dulu deh. Pernah mendapati pasien dengan curhat itu? Banyak juga Mbak Putri. Jadi kalau saya kan praktisi, kalau saya secara teori banyak bertanya pada Pak Teguh ya, saya banyak dapat bimbingan dari beliau. Jadi saya akan klopkan antara teori sama prakteknya. Kalau klop itu mantap ya. Hati mantap, iya. Setuju. Jadi begini, saya pahami seperti ini. Ketika kadar gula tinggi itu kan jadi pengganggu ya, gangguan. Jadi gangguan itu berarti dia penyebab dari adanya diabetes tinggi, ada gangguan. Maka ada beberapa jaringan sel itu yang tersumbat. Sel itu kan dia makannya dari darah. Ya kan? Jadi sel itu makannya atau nutrisinya dari darah. Ketika darah ini banyak mengandung gula berlebih, maka si mitokondria ini generatornya sel itu mengambil energi dan menguraikan dan masuk untuk kehidupan sel. Jadi itu gagal. Sehingga si sel ini nggak ada nutrisi dan nggak ada energi untuk menghidupi dirinya sendiri. Akhirnya jadi sel rusak. Sel rusak ya nggak ada regenerasi sel kan. Kalau dia ada sel bagus kan dia kan bisa beregenerasi. Sehingga ada jaringan-jaringan yang mati, rusak. Akhirnya bisa mudah kena infeksi dari bakteri, kuman. Nah ini jadi kita katakan ini akibat. Akibat, betul. Nah ini kalau dipahami seperti ini. Untuk penyembuhannya harus dilakukan dua-duanya, sebabnya ditangani, akibatnya juga ditangani. Mirip seperti misalkan begini, ada sebuah truk ya, kalau saya analogikan, truk ini berkelajuan tinggi, kecepatannya tinggi, lajunya berlebihan sehingga tidak terkendali, menabrak sebuah tiang atau bangunan, kemudian bangunannya ini rusak. Ketika truknya ini diperbaiki dan lajunya dikendalikan, bukan serta-merta ini akan baik dengan sendirinya. Jadi harus ditangani dua-duanya. Penyebabnya ditangani, akibatnya juga ditangani, baru ini selesai. Nah, seperti itu. Ini logika yang sangat menarik. Saya jadi pengen nyambung ke Pak Teguh pembahasan soal fungsi darah itu sendiri. Dalam kondisi normal ketika kadar gula darah nggak tinggi, kan artinya kan dia bisa menjadi transporter, oksigen, nutrisi, cari makan, semua yang dibutuhkan tubuh ke sel-sel, ke organ-organ gitu kan, ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi di saat yang sama kadar gula ini bikin darah menjadi lebih kental ya, secara logika. Gimana nih Pak Teguh? Jadi kadar gula di dalam darah tinggi berarti di dalam aliran darah itu ada gula. Ya. Nah gula itu kan harusnya disimpan ya. Pengangkutnya itu kan insulin itu yang membawa ke disimpan di hati. Nah, tapi karena terlalu tinggi. Iya, terlalu tinggi karena apa? Karena pengangkutnya ini mogok. Ya, dia tidak atau kepayahan. Nah, kalau di dalam istilah ilmu pengetahuan ya, itu disebut resistensi insulin ya. Ya, karena kita konsumsi gula berlebih akhirnya dia capek ya. Misalnya dia angkut sampah itu dia capek ya. Kewalahan. Bolak-balik enggak habis-habis di sampahnya nih. Kita makan terus gitu ya. Nah, itu akhirnya resistensi insulin. Nah, seperti itu.
itu awal mula ya. Memang kita tuh segala sesuatunya harus sesuai takaran. Betul, gitu ya. Nah kalau udah terlanjur. Ya, jadi kalau sudah terlanjur tinggi kadar gula darahnya, otomatis si pembuluh darah ini menjadi apa ya, elastisitasnya berkurang. Nah itulah salah satu komplikasi yang menyebabkan masalah. Banyak saya jumpai pada pasien-pasien kami itu, jadi elastisitas pembuluh darahnya berkurang. Padahal pembuluh darah ini kan pipanya ya, untuk menjadi saluran, menyalurkan. Supaya darah tetap mengalir di pembuluh darah kan. Nah, kalau pembuluh darah udah rapuh, udah rusak, terjadi luka sulit sembuh. Dan ini juga bisa ini Pak Teguh, saya menjumpai juga di antaranya penderita diabetes ini akhirnya menimbulkan kolesterol. Jadi berawal dari diabetes, kemudian memicu kadar kolesterol dalam darah ikut tinggi. Iya, ikut tinggi. Tapi belum tentu semua penderita kolesterol pasti diabetes ya. Tapi dari yang diabetes bisa menimbulkan kolesterol. Kolesterolnya tinggi. Iya. Jadi kalau saya buat obat, kadang-kadang kalau dibuat 2 macam obat kasihan ya. Saya jadi rangkum aja obatnya. Jamu saya rangkum. Saya bayangin kalau penelitian dirangkum, bisa ini jamu dirangkum gimana sih misalnya? Begini. Orang sakit itu kadang-kadang tidak mau terlalu ribet, sakitnya sendiri sudah menimbulkan beban tersendiri. Nggak mau ribet, betul, memang. Beban fisik juga, beban moral, beban biaya juga ya gitu. Betul. Apalagi kalau yang sakit harus opnam atau harus di rumah, nggak bisa mencari nafkah kan. Betul. Akhirnya saya mudahkan, jadi ada namanya HEMA-R itu kalau di tempat kami itu HEMA, diambil dari kata hematologi, ilmu yang mempelajari tentang seluk beluknya darah. Tapi kami sasarkan pada masalah diabetes, kolesterol, darah tinggi, asam urat, trigliserida sama laju darah. Saya rangkum jadi satu. Jadi banyak, ada berbagai macam itu. Sebentar, itu dalam satu. Karena masih satu kaitan Mbak, masih satu kaitan. Kalau kita misalkan ada hipertensi, ada batas sendiri, asam urat sendiri. Kadang-kadang kan begitu ada hipertensi, asam urat sama diabetes, sama kolesterol kayak pasien kami yang ada di Surabaya yang barusan yang sedang sekarang saya tangani dan komplikasi memang luar biasa berat ya. Kalau ginjalnya sendiri bermasalah, kalau masalah darahnya sih sudah ada 4 masalah. Tentunya malah membebani kerja ginjal kan. Jadi kita sortir mana yang bisa di combine itu akan di combine. Oke, nanti saya akan tanya pandangan Pak Teguh dari cerita berdasar pengalaman praktek baiknya Gus Soleh ini, apakah memang efektif. Tapi saya mau membuka kesempatan, biasanya kalau siang-siang gini ya sambil nyimak, kemudian merasa wah ini pertanyaan temanya ini menarik sekali, relate banget sama saya gitu ya, nyambung. Silahkan di 0315678216. Kalau Anda ada keluhan diabetes atau komplikasi yang berangkat dari diabetes, silahkan untuk didiskusikan langsung siang hari ini. Mudah-mudahan bismillah cocok dapat solusinya. 0315678216. Pak Teguh, menanggapi ini tadi, satu ramuan untuk beberapa aspek sekaligus yang berkaitan dengan tadi HEMA. Dari asam urat, kolesterol, kadar gula, sama hipertensi. Asam urat, kolesterol, kadar gula, sama hipertensi. Hipertensi, tekanan darah. Ramuannya satu. Itu kalau saya kan mikir, dari dulu kan saya belajarnya, saya kira satu penyakit ya obatnya satu penyakit satu. Misalnya nih Pak, batuk ya obat batuk, pilek obat pilek gitu kan. Tapi ternyata sebelum jawab pertanyaan ini Pak, kita angkat telepon dulu boleh? Saya minta tanggapannya Pak Teguh ya. Oke, Assalamualaikum, selamat siang. Solusi menuju sehat bersama pengobatan herbal Gus Soleh. Halo. Halo. Halo, dengan siapa Bapak? Yogi. Pak Yogi di mana Pak Yogi? Saya di Situbondo. Oh, Situbondo. Loh, Pak Yogi, Gus Soleh bilang kenal suara Pak Yogi, apa betul? Pasien? Iya, lah. pasiennya Gus Soleh. Aduh, makasih loh sudah tersambung siang hari ini. Pak Yogi, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan kepada Gus Soleh? Monggo, saya mau tanya dulu, Pak Yogi keluhannya apa? Diabetes, betul? Saya diabetes, komplikasi Pak, diabetes, loma, dalam jantung. Wah, sejak kapan Pak? Sejak bulan, apa itu ya, lupa, Agustus kalau nggak salah, Tahun kemarin. Kondisinya ketika mengetahui komplikasi dan diabetes itu apa gejala yang dirasakan ke tubuh Pak Yogi? Yang pertama berat badan turun. Oke. Dari berapa sampai berapa tuh Pak drastis? Saya berat badan itu 130. Menjadi? Turun jadi 105. Waduh, ini kalau healthy diet cocok, tapi kalau karena sakit nggak cocok ya Pak ya. 105. Terus Pak, lantas? Terus
di badan itu sakit semua, apalagi ini ya, sendi-sendi ya. Jadi bawahnya itu pengen dipijet. Oke, karena pegel-pegelnya. Lalu? Terus yang paling mengganggu, yang paling mengganggu itu rasa ingin buang air kecil. Seberapa intens? Dalam waktu 1 jam, itu saya bisa buang air kecil sekitar, nggak usah 1 jam ya, 5 menit aja. 5 menit itu bisa sampai 8-10 kali. Masya Allah Pak, itu benar-benar rutinitas aktivitas terganggu ya, tiap 5 menit sampai sekian kali. Bisa sekali itu. Wah, padahal Bapak usia produktif harus bekerja ini kan kondisinya kan? Iya betul, saya masih usia 37. Waduh Pak, seumuran sama saya Pak Yogi. Pak Yogi, saya mau tanya nih, kali pertama tahu Gus Soleh itu kapan? Jadi setelah saya merasakan itu semua, saya dipaksa sama orang tua untuk cek darah. Cek darah, hasilnya pun sore keluar, itu saya lihat angkanya itu 383 untuk gula darah. Agustus 2021, lalu? Begitu saya cek darah, gula darah saya sendiri 383. Lalu dikenalkan sama Gus Soleh. Ini posisi saya di Situbondo, bukan di Surabaya. Yang ngenalin siapa kok? Tega-teganya ngenalin? Orang tua. Oh, orang tua saya. Orang tua kenal Gus Soleh dari mana? Orang tua pasiennya Gus Soleh juga. Oh, rekomendasi orang tua ternyata. Baik-baik. Iya. Lalu posisi Bapak di Situbondo, apa yang Bapak lakukan? Bentuk konsultasinya seperti apa dengan Gus Soleh? Konsultasi saya sama Gus Soleh hanya lewat WA. Belum pernah ketemu sama sekali satupun? Belum pernah ketemu, belum. Bahkan wajahnya pun saya juga nggak tahu waktu itu Gus Soleh itu seperti apa. Sekarang udah tahu kan Pak? Di TVRI. Saya juga rutin sama Gus Soleh. Saya juga cek di Gus Soleh. Baik, Bapak mulai konsumsi bulan apa? Lalu sekarang sudah bulan apa? Perubahannya bagaimana? Saya penasaran. Agustus itu saya begitu habis periksa, terus konsultasi dengan Gus Soleh, langsung dapat 3 hari dikirim herbalnya sama Gus Soleh. Sip, ke Situbondo. Iya, ke Situbondo dikirim itu untuk 1 bulan konsumsi. Oke. Untuk 1 bulan saya konsumsi 1,5 bulan air balai Gus Soleh. Lalu saya pulang ke Surabaya, saya check up di rumah sakit di Surabaya, MCU di Surabaya, hasilnya saya kirim lagi ke Gus Soleh. Alhamdulillah 1,5 bulan normal gula darah saya. Serius Pak, dari 383, 1,5 bulan konsumsi herbal Gus Soleh, kadar gula normal. Berapa Pak? Gula normal. Di bulan September, Oktober berapa itu kadar gula sudah? Di bulan awal Oktober. Awal Oktober itu di angka 180. Oke, Pak, saya tanya, Pak Yogi sempat diet nggak? Dalam arti Gus Soleh ada pantangan makan ini, makan itu, nggak boleh untuk jaga mengurangi kadar gula. Seperti apa? Itu yang awalnya saya takuti, karena kalau yang namanya orang diet itu kan pantangan banyak sekali. Betul, apalagi kondisi sakit. Lalu Pak? Betul. Alhamdulillahnya Gus Soleh nggak pernah ngasih saya pantangan. Hah? Loh, Bapak ini sakit diabetes loh Pak, kok nggak dikasih pantangan sih Pak sama Gus Soleh? Sama sekali nggak dikasih pantangan. Ya. Terus? Jadi Gus Soleh hanya bilang atur pola makan. Oh, jadi kesadarannya dari Bapak sendiri, konsumsi gulanya nggak berlebihan gitu ya Pak ya? Tapi nggak ada pantangan? Nggak ada pantangan sama sekali. Bahkan saya tanya, biasanya kalau orang diabetes nggak boleh makan nasi putih gitu. Ya. Saya lain sama Gus Soleh, saya boleh makan nasi Gus? Belum makan aja. Makan aja. Oke. Saya konsumsi kopi aktif pun juga tidak dikasih pandangan harus ngurangi. Ya penting saya harus sadar sendiri juga, saya kondisi sakit. Iya, iya. Jadi selama meminum herbal 1,5 bulan Bapak nggak ada stres ya, karena nggak ada pantangan makan, tapi Bapak punya kesadaran untuk jaga, rutin minum herbal. Hanya dikasih ini aja di jam-jam untuk makan aja. Oh. Tapi pantangan nggak boleh makan ini nggak ada. Oke, jam-jam untuk makan, tapi nggak ada pantangan. Jam berapa Pak? Saya penasaran, bocoran Pak, jam berapa Bapak boleh makan dan sebaiknya stop makan?
pagi itu maksimal jam 7 pagi. Oke, itu sarapan sebelum jam 7. Sarapan. Dan itu wajib, harus makan Harus nasi. sarapan, nggak boleh miss. Lalu? Terus siang itu nggak boleh lebih dari jam 1. Oke, makan siang sebelum jam 1. Lalu? Ya. Terus kalau malam nggak boleh lebih dari jam 7 malam. Nah, itu padahal aturan makan banyak orang tuh Pak sebenarnya. Itu aturan normal. Iya, itu dia. Berarti sebetulnya nggak menyulitkan. Terus Bapak ada snack-snack yang dinikmati nggak di jeda antara pagi ke siang, siang ke sore, sore ke malam? Ada. Boleh? Boleh. Nggak ada pantangan. Sama sekali nggak ada pantangan. Kok wena ya? Baik, Pak Yogi, di kesempatan ini apa yang ingin disampaikan ke Gus Soleh? Silahkan. Ya, Gus Soleh, terima kasih banyak Gus Soleh. Kemarin suara saya sempat hilang gara-gara flu, tapi begitu dikasih herbal sama Gus Soleh, 2 hari suara saya kembali lagi. Waduh, ya kayaknya sekarang kalau sakit apa-apa yang dikontak Gus Soleh ya, Herbali apa gitu ya? Ya, kebetulan karena terbukti. Alhamdulillah. Memang terbukti, jadi obat-obat kimia untuk sementara saya berhentikan. Yang lain-lain Bapak stop dulu supaya nggak kontraindikasi. Saya stop dulu, semua apa yang saya rasakan, apa yang saya keluhkan, saya konsultasikan ke Gus Soleh. Alhamdulillah ada jalannya semua. Dan itu pun prosesnya nggak lama. Oke, jadi menurut Bapak pengobatannya jangka waktunya cepat, kemudian nyaman, betul Pak? Nyaman. Nah, oke. Pak Yogi, makasih loh udah gabung siang hari ini. Nanti kalau kapan-kapan kami live lagi, mohon cerita-cerita lagi ya. Tapi saya doakan Bapak sehat, jangan cerita penyakit lain, penyakit yang udah sembuh aja. Makasih Pak Yogi. Makasih banyak Pak Yogi. Ya. Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, maaf. Oktober kan udah normal 180. Masih sempet cek kadar gula nggak 2022 ini, bulan Agustus September ini? Kemarin bulan April gula saya naik lagi karena saya nakal. Oh, ini memang minta beli herbal ini. Naik berapa? Saya coba konsumsi yang biasa saya makan, yang enak, yang ini ya, kadar gulanya tinggi. Iya, oke. Lalu hasilnya berapa tuh Pak kadar gula bulan April? Yang April saya belum sempat cek waktu ya bulan April itu, cuman tanda-tanda di tubuh saya sudah kenali bahwa itu gula saya tinggi. Oke. Saya tinggal telepon Gus Soleh, Gus, tolong kirim Proserna sama Hemavi IP. Ini paling gampang dong soalnya nyaman nih, apa ini? Pak Yogi, baik berarti sekarang udah nggak ada keluhan. Selama Bapak jaga konsumsi makanan, sebetulnya Bapak udah nggak perlu konsumsi herbal lagi Pak ya? Kalau Bapak jaga gaya hidupnya, betul ya Pak? Iya, betul. Oke, sip. Jaga kesehatan loh Pak, jangan sukanya order herbal, mending yang lain. Makasih Pak Yogi, makasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Nggih, matur nuwun. Waduh, menarik nih Pak Yogi nih. Ini kalau ada telepon lagi di 0315678216, monggo saya tunggu. Saya sengaja tanyanya itu macam-macam Pak Teguh tadi. Karena pemirsa bisa menyimak ya secara lugas bagaimana pasien ini dari Gus Soleh, Pak Yogi Situbondo, belum pernah ketemu, konsultasi semua secara online via WA gitu kan, baru tahu wajahnya juga baru-baru ini, rekomendasi juga dari orang tua gitu karena sudah berobat dan alhamdulillah cocok. Orang tuanya juga namanya Bu Uni juga nggak tatap muka. Oh. Waktu itu apa ya? Orang tuanya domisili di mana? Diabetes juga, diabetes sama jantung di Surabaya, di Jemur Sari. Orang tuanya di Jemur Sari Surabaya, putranya terus yang di sembuh, nah saya diundang makan-makan gitu ya. Terus ke saya ini udah boleh makan, boleh loh. Tapi itu anak saya sakit Gus. Loh, yang mana? Ada di Situbondo. Hobinya cuma makan Gus. Wah, kalau secara psikis saya pikir langsung saya kasih pantangan banyak makan, langsung mentalnya kena duluan kan gitu. Betul. Saya pikir malah herbalnya nggak diminum malah. Iya. Gus gimana? Nggak ada pantang makan. Yang penting kalau makan apa-apa kalau dirasakan nanti dampaknya nggak nyaman, dan ya berarti itu yang menjadi gangguannya. Iya. Terus gimana Gus? Ya, yang itu jangan dimakan, atau kalau kebanyakan ya dikurangi. Wah gampang, siap. Kalau saya ngomong pantang makan duluan agak sulit. Memang betul. Kan beliau memang ditambah itu kalau saya ngirim paket aja katanya nggak bisa langsung sampai. Jadi ya
tempatnya nggak ekspedisinya terlalu yang fokus di situ, telepon bener. ke Mas Yogi untuk suruh ngambil sendiri. tempatnya. Jadi ditambah itu kata beliau tuh hiburannya cuma makan. Oh. Kumpul sama anak buah ya makan. Selain ngasih makan ikan, beliau juga harus sendiri. Iya, jadi nggak terkendali. Iya. Terus nggak bisa Aktivitas. kemana-mana. Yang Betul. kalau bahasa Jawanya yang dicepai ya makanan Iya, aja. betul. Hiburannya cuma makan. Saya godain terus Belibet nggak di main situ PS atau apa, enggak, wis makan aja udah olahraga jempol. makan aja. Saya mau ke Pak Teguh nih menjawab pertanyaan tadi. Herbal yang disiapkan oleh Gus Soleh untuk menangani diabetes ini ternyata formulanya kurang lebih sebetulnya disasar juga untuk yang punya keluhan kadar kolesterol tinggi, asam urat, dan juga selain diabetes tadi ada satu lagi, hipertensi. Nah, gimana nih pandangannya Pak Teguh sebagai yang memang belajar farmasi? Sangat memungkinkan sekali untuk itu. Oh, bisa? Karena ya bisa, karena di dalam satu tanaman saja, satu tanaman itu chemical konstituennya banyak, ada ribuan. Artinya khasiatnya bisa untuk berbagai Ya, macam. jadi kandungan dalam satu tanaman tuh banyak, bisa untuk berbagai macam. Jadi nggak masalah ya. Disertai dengan pengalaman Gus Soleh sebagai herbalis untuk memastikan ini ada kontraindikasi nggak? Ada Gus Soleh kan sering cerita, tiap kali ada inovasi pasti dicobakan ke diri sendiri dulu. Tapi katanya Pak Teguh gini sekarang, Gus jangan cuma dicoba ke tubuh terus. Tapi juga mulai coba harus diuji, diuji di kalangan praktisi dan akademis ya. Iya. Nah, supaya nanti akan tahu secara ilmiah. Betul. Nah, berarti kan dalam tanda kutip uji klinis nih. Bukan uji klinis. Penyebutannya apa nih, Pak? Jadi seperti ini, untuk ramuan herbal, ramuan jamu ini, itu kan harus aman dan berkhasiat. Oke, itu panduannya ya. Kuncinya aman berkhasiat, jangan dibalik, jangan berkhasiat. Kalau cari yang berkhasiat tapi tidak aman, itu juga menimbulkan masalah di kemudian hari. Betul. Kalau kita sudah mendapatkan suatu formula yang aman dan berkhasiat, maka ya safe gitu ya. Nah, untuk itu uji yang pertama adalah misalnya uji monitoring efek samping obat. Oke, uji monitoring efek samping obat. Obat tradisional Seperti apa bentuknya tuh, ya, Pak Teguh? bentuknya ini kebetulan Gus Soleh ini bekerja sama MOU dengan Akademi Farmasi Yana Susada di tempat saya. Berarti uji untuk memastikan ada efek samping atau tidak itu langsung? Ujinya itu bentuknya adalah herbal yang dari Gus Soleh itu itu dilakukan TA tugas akhir oleh mahasiswa. Oke. Ini berjalan mulai semester ini? Mulai semester ini ini jadi baru MOU-nya masih baru. Masih baru ini. Sip. Boleh. Ditunjukkan Pak Teguh nih langsung, direkturnya langsung. Jadi ini ada MOU MOU dengan Akademi Farmasi Yana Susada Bangkalan dengan Gria Sehat Indonesia, yang ini adalah MOA-nya Memorandum of Agreement Jadi untuk tahap yang pertama itu melakukan monitoring efek samping obat tradisional. Nah, itu akan dilakukan sebagai bahan tugas akhir daripada mahasiswa. Saya kalau jadi mahasiswa di sana aman dan tenang. Sudah ada topik, tinggal kerjakan sungguh-sungguh. Tapi saya juga senang juga, nggak perlu menguji, diuji oleh mahasiswanya, Pak. Kolaborasi dan sinergi yang baik dari semua iya. pihak gitu ya. Tapi ada satu hal tadi yang menarik, ketika Gus Soleh bilang apa yang diupayakan ini ternyata memang walaupun sudah ada pengalaman 22 tahun, lantas nggak kemudian bikin udahlah nggak perlu dicek, banyak pasti yang cocok. Nggak, beliau merapat ke Pak Teguh untuk bisa kolaborasi. Ini kita lanjut lagi obrolannya nanti. Saya buka line telepon juga, jadi mohon tetap bersama kami. Solusi Menuju Sehat akan segera kembali sesaat lagi. Jamos Pro Imun diekstrak dari bahan herbal yang secara optimal meningkatkan imun tubuh dan membantu proses pencegahan maupun penyembuhan penyakit infeksi. Dengan bahan herbal alami diantaranya bidara upas, sambiloto, pegagan, patikan kebo, lempuyang, habatus sauda, kulit manggis, kunyit, temulawak, kencur, pace, saga, sirih, daun mint, dan kunyit putih. HIV/AIDS, hepatitis, COVID-19, TBC,
influenza, toxoplasma, rubella, CMV, Jamos Pro Proimun solusinya. Jamos Pro Proimun tidak mengandung bahan kimia obat atau BKO, 100% halal, 100% herbal, dan aman dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Oke. Gak ngantol enggak semut tok. Ngawur wingi iki kena karo udan karo angin kok TV nek rusak. Ilang-ilang ngene iki lho. Apa ae rek isu-isu wis gegeran perkara TV. Saiki wis jamane TV digital ya iki. Pak, tumbas SDK-ne kalih. Gak ya alat ae, ben gambare tambah apik. Alat apa maneh? Sik Bu ya, aku tak njupuk alat digawe nganu TV sik ya Bu ya. Nggih. Iki lho tak gawano alat dek iso awakmu ndelok TV. Yo toh, bening kok kandhani kok TV-ne lho. Mening ngono kok. Lho Pak, SDK-ku ya apa? Oh iya Bu, sepurane Bu ya regane sik. Tani sik. Wah, ngono ae lali. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama Solusi Menuju Sehat sore hari ini ya. Saya masih punya waktu sekitar 15 menit, jadi kalau Anda mau ngobrol langsung dengan Gus Soleh, dengan Pak Teguh, silahkan di 031 5678 216, 031 5678 216. Kalau Anda udah, bismillah nih kok hati saya srek ya, saya pengen ngobrol langsung nih sama call center, silahkan hubungi 0821 3998 1100 atau juga di 0823 3302 6366. Ada 2 line call center, silahkan dihubungi salah satu, silahkan curhat. Kalau memang di telepon belum bisa karena sibuk salurannya, WA dulu, nanti pasti dijawab ya. Nanti ada waktunya untuk telepon, biar lebih puas gitu memang kalau telepon. Saya lanjut lagi nih, tadi obrolan kita sempat terputus ya di tengah-tengah ya. Jadi memang diabetes ini sesuatu yang kalau orang nggak antisipasi, ini bisa menjadi penyakit yang mematikan. Betul. Karena komplikasinya itu dahsyat. Bukan nakut-nakutin pemirsa, tapi fakta bicara demikian. Bisa sampai kemana-mana. Pak Teguh, di kesempatan jelang akhir segmen ini, apa yang mau disampaikan untuk para penderita diabetes terkait pola hidup? Ya, terima kasih ya. Jadi untuk penderita diabetes tadi yang disampaikan oleh Gus Soleh sudah baik sekali bahwa kalau memang kita ada diabetes sadar ya. Jadi sadar bahwa saya ada diabetes, jadi makannya jangan sembarangan ya. Jadi semua memang boleh dimakan, tapi batasi, nikmati dulu ya, nikmati ya. Jadi semua makanan boleh dimakan, boleh dinikmati ya. Kemudian yang kedua, kita sadar bahwa kita diabetes berarti batasi. Oke. Ya, batasi jumlahnya ya. Kemudian yang terakhir imbangi ya. Imbangi dengan olahraga ya. Kemudian mengelola stres ya. Kemudian yang penting satu lagi, tidurnya jangan terlampau larut malam. Wah, jadi begadang jangan begadang itu memang betul ya? Iya. Ya tidur. Contoh. Kalau misalnya saya tidur lewat jam 12, tentu jam setengah 12 itu saya lapar. Betul. Iya, saya lapar, saya makan. Setelah makan kenyang, ngantuk tidur ya. Padahal itu yang tidak boleh, setelah makan langsung tidur. Tubuh butuh untuk mencerna ya. Iya, betul. Oke. Ya. Nikmati, batasi, imbangi. 3 kata kunci tuh untuk semua penderita diabetes, termasuk yang lagi sehat dan gak mau kena diabetes. Tapi kalau sampai kena, misalnya tinggal berobat aja. Kalau sampai kena, tinggal berobat aja. Dan harus optimis ya, memang ya. Yang namanya orang sakit jangan keburu yang utama takut. kan kita harus membangun mentalitas sembuhnya dulu. Iya. Kadang ada orang yang skeptis, katanya harus minum obat seumur hidup. Ya itu memang ada teori seperti itu. Ya. Tapi kan kita mencari solusi yang lebih baik. Gitu. Kalau yang bisa lebih baik, bisa minum obat atau minum herbal dalam jangka waktu tertentu aja, kenapa enggak? Ya. Dan ini sudah terbukti kok. Tapi ya itu tadi, ketika pasien ini sudah sembuh ya sama seperti punya kendaraan sudah sembuh, sudah diservis, ya harus dijaga. Perawatannya juga
Loh enak loh Gus Soleh, kendaraannya udah fit, dibawa ngebut lagi. Bensinnya nggak diisi, polinya nggak diganti. Iya. Jadi tetap harus ada maintenance. Gitu. Maintenance. Sama tadi kan ketika Mas Yogi gula sudah normal. Dari data terakhir yang saya terima kan pada waktu bulan 180 tadi infonya. 180 turun lagi ke 115. Dan itu sudah saya nyatakan sembuh. Karena ketika 115 nggak ada gejala dan nggak ada fluktuatif lagi kadar gula. Ya oke, dalam jangka waktu tertentu kemudian ya udah stabil. lewat tahun di 2022 April katanya makanya dicoba-coba lagi. Coba. Sama kalau misalkan sudah baik sembuh, apa yang menjadi penyebabnya dilakukan kembali, maka akibatnya muncul lagi. Iya loh. Ya, padahal enaknya sesaat. Seperti saran Pak Teguh tadi harus dibatasi, harus dibatasi. Apapun yang sifatnya berlebihan ya akan menimbulkan dampak yang nggak baik. Kan, gitu. Gitu. Saya mau lanjut nih ngobrolin soal tadi MOU, MOA juga. Tahap pertama kan monitoring untuk efek samping dari obat tradisional. Nah, yang diuji cobakan dalam tugas akhir itu yang mana? Karena Gus Soleh ini ngeracik herbal banyak banget. Yang untuk awal ini yang mana nih Pak? Saya penasaran. Ya, yang ini. Ini ya. Ini herbal dari Gus Soleh. Ini sudah ada POM TR-nya. Ya. Oke, artinya sudah terregistrasi. Sudah terregistrasi. Kalau udah POM itu berarti aman dong Pak ya? Ya. Boleh, iya kan? Karena untuk bisa mendapatkan izin edar ada proses. Ada proses yang panjang. Nah, dari produk ini berarti yang kemudian diuji cobakan tugas akhir. Karena ini yang kemarin pada saat pandemi ya, saya termasuk yang konsumsi juga, Pak. Jadi saya ini sebetulnya pasien juga, keluarga saya gitu. Saya cerita ke Gus Soleh, alhamdulillah cocok. Ibu, bapak, waktu itu saturasi oksigen udah sempat 77. Alhamdulillah cocok. Tapi waktu itu saya juga agak beban ya Mbak Putri. Kenapa? Karena teman sendiri. Kalau misalkan ada apa-apa, wah ya Allah. Apalagi kenal Gus Soleh udah lama. Saya terlalu berlebihan. Wah, saya jadi beban moral. Jadi ketika ditelepon Gus gimana saya daripada risiko, cepat-cepat datang ya. Itu kondisinya rumah sakit lagi penuh waktu itu. Saya cek langsung, saya cek langsung itu. Varian Delta, nggak ada rumah sakit yang bersedia menerima ibu saya yang kondisi kadar oksigennya turun sampai 77. Dia juga punya hipertensi juga. Hipertensi dan jantung. Jadi waktu itu saya udah nggak bisa mikir. Ada dokter keluarga yang konsultasi terus online karena kan nggak bisa tatap muka. Tapi Gus Soleh waktu itu membantu. Jadi saya berterima kasih loh Gus Soleh. Alhamdulillah. Ibu sekarang gaya kemana-mana kayak nggak pernah. Padahal sempat ada flagnya juga waktu itu. Alhamdulillah cocok. Nah, berarti kan itu aja nggak cukup, harus ada yang tadi disebutkan monitoring efek samping dari penggunaan herbal ini. Kami maksud begini Pak Putri, supaya orang ini bisa memahami bukan hanya sekedar dari testimoni ya, betul. Termasuk empiris ya, tapi secara ilmiah itu memang terbukti betul aman gitu. Kan itu harus diuji betul. Kalau saya ngomong kan nggak cukup. Setuju. Dengan Gus Soleh akademis yang menguji. Secara terbuka produknya diuji, artinya kan memang prosesnya betul-betul sungguh-sungguh melewati seleksi dari bahan yang digunakan, proses yang hygiene ya pada saat pengemasan. Saya penasaran, Gus Soleh hari ini bawa sertifikat kompetensi, itu boleh diceritakan itu apa, Gus? Jadi seperti kami kan memang harus punya kompetensi untuk meracik herbal. Walaupun udah pengalaman puluhan tahun. Pengalaman iya, masalahnya sekarang gini, kalau kita hanya cerita itu nanti buktinya apa kan gitu. Betul. Padahal 22 tahun katanya Pak Teguh. Sekarang ini enggak bisa gitu bagus karena jika untuk pengurusan izin ke Dinkes disyaratkan. Jadi saya pikir di samping syarat saya juga harus ada pengakuan gitu. Supaya tidak disalahgunakan karena pasti ada, mohon maaf nih, oknum yang mengaku-aku. Nah, kalau yang kayak gini gimana? Nah, ini kan ada sertifikasi dari uji kompetensi ini ya. Ada herbalis yang dari yang dasar. Nah, ini nih, saya lihat herbalis senior. Mungkin boleh senior ini yang saya pinjam dulu ya. Ada jadi yang pertama, ada yang mati, ada 2 sertifikat. 3 Pak Putri. Oh 3? Oh ya Allah banyak banget, maaf. Saya tunjukkan satu persatu dulu ya, Gus Soleh ya, maaf ya. Yang pertama ini adalah yang dengan status junior herbalis, ya, junior, betul ya? Atau pertama apa? Junior herbalis ini kalau nggak salah 23 Juli 2022. Ya. Junior herbalis, Batra Ramuan Pratama. Nah kemudian pada Juli 2022 juga mulai nih herbalis Batra Ramuan Madya. Jadi seiring tuh ya. Nah, bulan Juli 2022 juga Batra Ramuan Utama senior herbalis. Ini bedanya apa? Kok ada 3 jenjang? Artinya apa kalau ini? Kalau kata Pak Teguh yang utama setara dengan S1 ya Pak Teguh. Kalau yang Madya karena ada Gus Soleh 3. ini nggak mengikuti ini ya pendidikan Formalnya pengobatan tradisional ya. Formal ya. Jadi saya banyak
pembekalan di luar institusi formal. Karena backgroundnya praktisi itu tadi. Dari akademi, juga dari bimbingan beberapa ahli. Jadi ini semacam uji kompetensi dan dari sini sudah dinyatakan layak. Ya, sudah layak. Menyandang gelar herbalis. Bukan gelar ya. Apa? Kalau gelar kan pendidikan formal. Betul. Ya. Jadi kompeten sebagai herbalis. Kompeten yang terima kasih catatannya. Ya, itu kan diakui oleh negara ya. Ya. Artinya produk herbal yang dibikin oleh Gus Soleh ini adalah produk yang memang sudah melewati rangkaian ini ya. Uji kompetensi yang sudah dipenuhi. Artinya memenuhi syarat. Ya, betul. Gampang nggak dapetin ini Pak Teguh? Nah, coba Gus Soleh cerita. Ya. Dari pengalaman ujiannya gimana? Itu ya sulit juga. Kayak orang harus belajar lagi. Belajar kan? Jadi ya kita harus menyesuaikan. Dan artinya ilmu kesehatan kan secara umum harus dipelajari. Karena bahkan ada beberapa rekan-rekan itu dari 50 ada yang lolos cuma 5. Serius? Iya. Dalam satu angkatan dari 50 orang yang lolos cuma 5? Mungkin ya karena sudah agak tumpul atau aku malas belajar lagi ya. Tapi ya harus kita paksakan Bang. Karena kan nggak mungkin kita hanya mengucapkan kita punya keahlian di bidang herbal tapi bukti dan pengakuan dari negara yang ada ini nggak dapat juga. Itu harus istilahnya legal formalnya betul, ya, walaupun tidak menempuh pendidikan kita penuhi, formal. Iya gitu. Ya saya diajarkan sama Pak Teguh banyak belajar. Gus, ini kan waktu kita terbatas nih. Saya pengen Gus Soleh cerita pengalaman paling menarik dengan pasien, khususnya diabetes. Ini kalau yang pengalaman malah justru yang ada 2 pengalaman. Ya. 3 sebetulnya 3. Jadi yang saya jumpa mohon ini. Maaf singkat 2 menit. Ada satu diabetes itu sudah mengarah kepada semacam kanker kulit itu ada. Itu ada. Tapi masih kita observasi ya. Oke, saat ini ya. Indikasinya mirip kanker kulit ya. Tapi saya belum mengatakan ini subjek ujinya baru cuma 1 ya. Masih kita dalam. Terus yang 2 ini ada diabetes komplikasinya ke jantung, ke saraf tepi, sama ke ginjal. Itu challenging. Dan sama stroke nih, sama stroke. Okay. Ini uniknya ini luar biasa unik. Minum herbal kalau nggak tepat kakinya bengkak karena sudah ke ginjal kan. Oke. Jadi itu kami sampai revisi sampai 3 kali. Padahal kita punya rumus Pak sudah paten kepada banyak pasien. Bukan 100-200, sudah ribuan. Ya. Saya angkat jadi rumus itu rumus yang terbaru, termutakhir, terbaik. Dan ternyata sampai saya kasih rumus ini nggak bisa. Formula VIP kan itu. Nggak bisa. Berarti masih terus nggak bisa itu kita rubah lagi. Masih belum bisa. Sampai ketiga baru. Pak kalau saya ketiga nggak bisa, saya harus pensiun. Dalam hal diabetesnya beliau ya. Saya sudah nggak menjangkau kan gitu. Ini harus diperjuangkan bareng nih, karena sudah ada masternya yang bisa ditanya-tanya, diajak diskusi. Gus Soleh, Pak Teguh mohon maaf karena waktu habis, closing statement 1-2 kalimat aja untuk pemirsa. Oke ya, jadi terima kasih Mbak Putri ya. Jadi diabetes itu jangan kita melihat pada saat diabetesnya. Jadi pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Setuju. Nah, untuk pencegahan bagaimana? Itu nikmati, batasi, imbangi. Kalau sudah sakit diabetes, maka ya harus berobat. Ya, kalau sudah berobat itu yang pertama adalah kepercayaan dulu. Ya, kita harus yakin dengan teknik pengobatan yang diberikan. Kalau kita sudah tidak yakin, wah itu sudah mengurangi mengurangi daripada proses pengobatan. Baik. Ini poin harus diperhatikan siapa yang dikunjungi untuk mendapatkan pengobatan karena goalnya adalah sembuh dan peningkatan kualitas hidup. Terima kasih ya pemirsa sudah menyimak Solusi Menuju Sehat siang jelang sore hari ini. Semoga sehat selalu dan apabila sakit silahkan pilih salah satu alternatif nih, Gus Soleh Herbalis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teguh, terima kasih. Gus Soleh, terima kasih. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm.